Tapi mungkin keputusannya memang sudah bulat. Tapi ada nggak sih rasa kayak penyesalan? Ada itu ada yang terakhir itu yang 2 minggu kebelakangan terakhir sebelum dia speak up di Dilan itu kan. Rame ini aku di KDRT gini-gini, Dede gini-gini. Pas awal ketemu sama Ko Sansen bilang, "Iya kok, kalau memang Dede memperbaiki, Reren siap, cuman Dede belum ada uang nih kok buat ngontrak, buat ngekos. Yaudah dari kokoh dulu, kokoh yang kita tuakan. Nanti Dede tinggal cicil." Oh ya udah iya. Kata dia iya, giliran seminggu ini, maaf deh kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi deh. Lah ini bocah kenapa? Kaget juga kan. Nanti kenapa? Dia bilang gitu, udah nggak bisa nih, udah nggak bisa. Gini. Oh ya udah, mungkin yang namanya begaul lagi sama teman-temannya, sama manajer yang sekarang kan aku nggak tahu. Bukan nyalin manajernya, bukan nyalin keluarganya dia nginep di rumah temennya. Terus aku juga bilang, aku nyariin, kok nggak minta maaf gimana. Aku pengen minta maaf sama yang ditempatin sama dia, maksudnya makasih nih. Walaupun dia nggak nyariin, dia udah dikasih makan, dikasih rokoknya apanya, saya bilang gitu, pengen ketemu. Kata dia nggak ada di rumah sini. Oh ya udah, kan emang rumahnya dia. Masa saya nyelonong ke atas. Ada temennya bilang, ada kok bang baru naik, biarin emang rumah orang mas gitu ya. Naik ke atas nggak ada sopan santun gitu. Ya gitu sih. Tapi mungkin anak-anak sendiri gimana sih bang? Anak-anak sama Dede kebetulan tadi Arjuna aku anterin ke mamahnya karena mau main ke mamahnya. Dede mah jangan, nggak kayak gitu. Mau main abang, nyampe kapan? Paling Minggu siang jemput aku pak. Oh ya udah, minta jajan ya udah kasih. Kayak gitu emang kewajiban Dede. Berarti sama abang anak-anak, tapi nggak nyariin mama? Nggak ada, Ono tanyanya, nyariin ngikutin bae dari tadi yang kecil. Berarti deket ya bang emang sama anak-anak? Emang deket sama anak-anak, sebenarnya deket semuanya mungkin karena apa ya, parenting anaknya bagus keren sebenarnya. Mah kalau dia tukang ngejajanin doang, kayak gitu-gitu. Kalau misal parenting belajar apa Reren memang juara lah ibaratnya. Tapi kan sempat juga Kak Karen itu bilang di podcast gitu ya. Yang Arjuna nahan. Iya. Itu posisinya Arjuna udah pak mungkin kepukul kali ya. Gue minta maaf juga sama Juno, udah minta maaf. Itu kata Juno, kok papa cerita kok mama cerita yang itu ya pak, ya nggak tahu. Oh iya, sempat bilang gitu anaknya. Tahu kan, dia nonton kan, di share sama emaknya ke dia. Iya, kaget juga dia bilang. Terus temen-temennya juga nanya, Jun mau bapak lu cerai ya? Demi apa sih? Iya, udah gitu orang maksudnya ini ke sekolahan, Ani juga kaget. Tiba-tiba orang langsung ke sekolah, bang ini wawancara. Enggak pak, lagi ngeliat ternak lele, kaget dalam hati Ani. Tapi anaknya nggak nangis atau gimana bang? Nangis, ada nangis orang pas ini. Abang kepikiran ya, bilang gitu, nggak usah dipikirin. Jadi di gang itu teman-teman aku yang coba nenangin dia, memang bukan di umurnya dia tahu begini sebenarnya, cuman karena dia udah ya sekolahnya bagus, mungkin ininya juga bagus, jadi udah tahu. Bingung juga dia ngejelasinnya, cuman Dede dia yang tahu lah berarti kayak gitu. Bang mungkin menanggapi soal netizen yang bilang kan kayak abang sering banget dibantu nih sama teman-teman selebriti, Andre gitu kan, Sule dan lain-lain, tapi tetap bertingkah tuh gimana bang menanggapinya? Netizen sering banget bilang kayak gitu bang. Netizen bilang kayak gitu, ya udah namanya netizen ya, Dede yang ngerasain kok kayak gitu. Dede nggak pernah ibaratnya kayak di mall nih, dia pakai masker gitu, ntar udah gini-gini. Salah gue apa emang, dia bilang gitu. Dede maksudnya bukan nantangin netizen apapun, itu kan pendapat netizen kayak gitu. Yang penting Dede berusaha, Dede ikhtiar tetep. Kalau tuh mentok-mentok amat, dia paling minta bantuan teman-teman. Kalaupun sekarang udah nggak ngebantuin, ya mungkin Dede lebih giat lagi cari kerjanya kayak gitu. Tapi mungkin dari teman-teman selebriti yang tadi yang sering banget bantu Bang Dede sendiri, ada nggak sih pas kasus blow up nih langsung kayak kenapa deh kayak gitu, mungkin nanyain? Nggak ada, karena kan memang benar-benar nomor aku udah nggak ada, IG aku dihack, nggak tahu lah. Dia bilang nggak bisa kebuka di handphonenya, terakhir masih bisa kebuka. Ya udah balik lagi, pokoknya aku sih pengen minta bantuan tadi tuh, pengen minta bantuan cyber buat buka IG aku, karena kan akun semuanya istri yang megang, jadi susah banget mintanya. Oh iya. Iya, IG-nya nggak bisa dibuka lah, bukan nggak bisa dibuka, emang nggak kebuka. Tapi emang kenapa bang sampai dipegang sama? Ya nggak tahu kan, pertamanya mah biar kayak Raffi Nagita. Satu akun berdua niatnya. Dia punya akun sendiri, maksudnya subscriber followersnya udah banyak, terus banyak juga kerjaan lewat Instagram. Bang kalau di feed gimana, Instagram aneh lagi error, aneh selalu bilang kayak gitu. Cuman namanya klien pasti butuh dengan kejelasan kapan nih bang bisa berkolaborasi, atau dia bingung juga. Makanya tadi juga minta ke Reren di Instagram, gue nggak bisa, bilang nggak tahu kenapa IG-nya kenapa, bingung udah dah dia bilang. Tapi 600 saya buat 600.000. Iya gitu. sayang Jadi sih. sayang lah, maksudnya ada kerjaan di situ, ada apa di situ.
ngomongin kan katanya sempat ya mempertahankan rumah tangga gitu ya. Ada effort terbesar Bang Dede sendiri apa sih untuk Ya mempertahankan itu rumah kerja tangga? teh effort sono sini minjem nggak effort gimana dibilang nggak nafkain rokoknya sehari 3 bungkus apanya ngutang warung sana sini iya nggak effort gimana lah balik lagi sih karena mungkin udah jalannya ya mungkin sampai 12 tahun ini anak-anak walaupun udah besar tetap gedein anak-anak bareng tetap sayang anak-anak lah intinya kayak gitu mungkin Reren mungkin belum saatnya lah Dede juga belum saatnya buat cari yang lain mungkin masing-masing nyari kerjaan Dede bilang semangat podcast di tempat lain kalau bisa tabungin dan buat top up main game takut gitu doang aku serius aku kayak gitu tuh ambil tuh bilang gitu kerjaan tuh nanti dari tim ini Transkop banyak yang ngehubungin ke Dede kasih siapa nomornya kan ada di IG gue manajer gue oh yes siap masih ya komunikasi masih gitu ya masih Dede masih sama beliau masih ngingetin minta ampun lo sama Allah doa iya Ren makasih giliran gini baru ada momen-momen di saat kayak gitu selalu kayak gitu di saat berantem ada momen-momen mengingatkan satu sama lain tapi mungkin dari sebelumnya rumah tangga emang banyak bertengkar ya berarti Bang? Banyak cuman ya? selesainya healing oh iya ya karena sekarang kayak mobil bisa nyewa sebenarnya kalau belum ada rezekinya belum ada uangnya ntar malah kita kebebani dengan semuanya lah ibaratnya apa adanya dulu aja bilang gitu. Kalau gue naik busway, naik kereta, walaupun memang pakai masker, pakai apapun, ya dia jalanin kayak sekarang bawa motor dari bos bawa aja udah. Tapi abang dari tadi kan nyentil soal main game mulu, berarti emang mempermasalahkan itu iya, loh ya? Dede mah jujur. Oh iya. Game tuh kalau misalnya bukan memang sih orang stres pasti main game. Dulu Dede main PS sama dia diomelin, sekarang lah bukannya diomelin cuma nggak ingat waktu. Dede main PS jujur nggak ingat waktu sampai pagi. Giliran sekarang aku ada penyesalan dia main game dari temennya dari Mobile Legends sampai Roblox ya udah itulah awal mulai dia berani ngasih makanan tukar-tukar gift dengan harga-harga lumayan besar kalau menurut Dede sehari top up 350.000 500 ya lumayan juga lah maksudnya buat makan mungkin 2 hari 3 hari ya kalau misalnya mungkin kalau orang tua bisa seminggu 2 minggu kayak gitu ya. Tapi kan pembelaan dari Kak Karen sendiri itu kan temen deket doang, sahabat. Semuanya juga saya waktu itu siapa tuh temen ya udahlah sekarang mah kan ada masing-masing mau temen mau apapun tetap kita support bahagia dimanapun teman-teman main gamenya dengan temen yang sekarang yang kemarin waktu kecil main lagi di warkop karena aku juga nonton biar katanya ini di share sama temen ini bini lu ya dia bilang ya gimana sih dia baca dulu baca gitu. Banyak lah orang-orang tetangga lu nggak marah ceng katanya dia yang ngurusin anak lu semuanya biarin deh po aneh bilang gitu dong. Oh iya tapi berarti di spillin nama tetangga gitu iya dia emak kita lagi diem kan emang kita jarang keluar kalau di Jalan Bangka kan jarang keluar tiba-tiba emak saya lagi beliin nasi uduk po nggak lihat menantunya katanya po kasar gini-gini ada ketawanya sama aneh karena udah tahu jadi pas kemarin pada nonton ini tetangga juga pengen samperin deh po rupanya mau ngapain katanya kadang-kadang kayak ada rasa kesal gitu sih cuman balik lagi lah berdoa yang terbaik aja buat semua. Tapi memang sempet ngelihat apa bukti-bukti chat gitu yang aneh iya, atau yang janggal ada yang gitu. Dia bilang kayak gitu terus Dede nyampe ini Reren ulang tahun sini. Oh iya. Saya udah ngumpul orang-orangnya ini mau berapa dia bilang gitu kan ini Reren ada suaminya kok bisa sih ngajak bini saya ya bang tapi di depan minumnya mau di depan mau di mana mending di klub di depan kayak gitu akhirnya udahlah kayak gitu awalnya sini bilang ke teman yang lainnya malah yang sekarang itu yang dia chat itu udah punya calon ceweknya pak ini gitu juga kasihan aja sih sebenarnya kan sempet gini coba deh lihat deh itu Reren itu siapa ya bang dia bilang nggak punya suami apalagi pak nggak punya pacar apalagi suami ya tadi nih Reren tuh suami dari Sunandar punya anak 3 kalau ente mau ane kasih nih ke ente nih dia bilang gitu cuman anaknya ada yang sakit apa kamu nerima enggak bang dia bilang gini tapi udah kirim makanan bang ane gitu ngejelasin ke dia ane biasa nasi uduk pakai kertas nasi ini kok pakai mika siapa yang ngirim nih kan dia lah orangnya kayak gitu kan makanan dia sakit
kamu sakit ya gitu ya, namanya orang mesra gimana sih teh teman, tapi cowok saya juga bisa kayak gitu, kamu sakit ya, gue tengokin ya kan, pikirannya jauh kayak gitu. Ya berarti kalau misalkan dari penjelasan Bang Dede mungkin di hubungan ini dua-duanya salah. Iya kan bilang dua-duanya salah, terus pas kesini akhirnya dia memutuskan kayaknya nggak bisa ngemaafin lagi deh. Oh yaudah, padahal di situ tuh sisi penengahnya tuh udah ada. Si Kosansan itu udah Ren, dia lagi kerja lagi, ngebangun lagi nih, ayo nyari duit lagi, ayo liburan lagi, mungkin kayak gitu, mungkin maunya Koko, terus kayak dia nggak bisa deh kok, aku mau speak up aja, nanti karir Dede hancur, biarin kok, berarti dia nggak sayang anak-anak kan intinya, kalau karir hancur, ibaratnya Dede nggak ada kerjaan, anak-anak mau gimana ya kan, cuman Dede pikir nggak kerjaan di TV doang dong, Dede masih bisa nyetir, walaupun bang lu kok sekarang nyetir, nah mau gue kerja kudu ngapain nih, berarti nggak di TV lagi, belum dipakai atau memang udah habis karirnya, Dede juga nggak masalahin, di TikTok ada, YouTube punya, alhamdulillah ibaratnya, walaupun nggak di TV memang jarang, kecuali lagi rame, dia gosip Dede lumayan, ya namanya rezeki masih kita tolak, itu jarang kayak gitu.